Hadir. Menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan, membuat tulisan tentang jenis makanan hewan, dan menjabarkan jenis makanan hewan. Temukan perbedaan dari dua gambar berikut. Nah, gambar satu, ada yang tahu gambar satu apa? Gambar satu adalah komponen tak hidup dalam lingkungan. Di antaranya ada apa aja? Ada air, ada tanah, ada bukit, juga cahaya. Gambar dua menunjukkan komponen hidup, makhluk hidup yang saling berinteraksi dan saling bergantungan. Nah, Ibu boleh minta 4 anak ke depan. Coba Ibu minta Jasmine, Hafiz, Ibnu Sabil, dan Alessandria. Boleh ke depan. Ibu tanya, gambar di depan ada yang tahu namanya siapa aja? Udin. Nah, ini siapa? Udin. Ini? Nah, coba Ibu minta kalian ceritakan ceritanya Udin. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Apakah itu Udin? Kelihatannya sesuai hal yang menarik. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Ibuku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa yang buku itu, Udin? Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apakah itu ekosistem? Apakah ekosistem itu, Din? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Oke, terima kasih. Selamat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini adalah penjelasan tentang ekosistem. Anak-anak bisa lihat di buku, Ibu bacakan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup
hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati sesuatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumpur. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang lumpur. Nah, di halaman 4 di sini ada tabel mengenai paragraf pikiran utama dan informasi penting. Silakan anak-anak cari informasi penting dan pikiran utama yang ada di penjelasan ekosistem. Udin sangat sedang berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya. Ada di sekitarnya benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan. Semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Baik, selanjutnya ada jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya
Nah, individu adalah makhluk tunggal. Misalnya apa saja? Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan coba ya. Kalau seekor gajah itu termasuk individu atau bukan? Termasuk apa tidak? Termasuk. Kalau seekor kuda, seekor Termasuk. karena individu itu tunggal, jadi seekor. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kalian pelajari di kehidupan sehari-hari. Silakan bukunya dirapikan, buku dan alat tulisnya dirapikan kembali, dimasukkan ke dalam tas. Baik anak-anak, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Sebelum kita mengakhiri hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum.